Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika Rahimatunisa dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan NPM 217555059. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk meninjau tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai dan yang berkepentingan. Selanjutnya, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya. Yang pertama yaitu ada akuntan publik, kedua pemeriksa internal, dan ketiga auditor pemerintah yang termasuk BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Inspektorat di Departemen Pemerintahan. Selanjutnya, dasar hukum dari pemeriksaan keuangan antara lain meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, pengertian pemeriksaan keuangan negara, yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu dari Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pemeriksaan keuangan negara, yaitu pasal 15 tahun 2004 pasal 2 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 3 ayat 1. Selanjutnya, jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Yang pertama, parameter dari tujuannya pemeriksaan keuangan yaitu memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Yang selanjutnya, pemeriksa kinerja dari tujuannya memiliki perbedaan yaitu menilai aspek ekonomi, efisiensi atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Yang selanjutnya yaitu PDTT dari tujuannya dalam membentuk kepatuhan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam bentuk investigatif, yaitu bertujuan mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah atau unsur pidana. Dari segi hasil, memiliki perbedaan. Yang pertama dari pemeriksaan keuangan itu opini atas laporan keuangan, pemeriksa kinerja itu perbedaannya dari kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. PDTT yaitu kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya perbedaan dari lingkup pemeriksaan. Yang pertama pemeriksa keuangan itu seluruh laporan keuangan, dan pemeriksa kinerja itu lebih ke aspek, lebih spesifik, dan PDTT itu lebih spesifik. Selanjutnya, dari segi waktu pemeriksaan itu, pemeriksaan keuangan reguler atau berkala, pemeriksaan kinerja itu tidak berkala, PDTT itu berkala. Selanjutnya, hal pokok atau informasi hal pokok. Dari pemeriksa keuangan, perbedaannya sudah ditentukan, keuangan, kinerja keuangan, arus kas, atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Pemeriksa kinerja perlu ditentukan atau disesuaikan dengan lingkup pemeriksaan. PDTT perlu ditentukan dan disesuaikan lingkup pemeriksaan. Selanjutnya perbedaan dari kriteria. Pemeriksa keuangan itu
Kerangka pelaporan keuangan atau SAP atau SAK dan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa kinerja itu peraturan perundang-undangan, best practice, dan lain-lain. PDTT, peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perbedaan rekomendasi. Pemeriksa keuangan itu tidak wajib, pemeriksa kinerja itu wajib, dan PDTT itu tidak wajib. Selanjutnya terdapat ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab ini adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Selanjutnya, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Selanjutnya, terdapat kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Selanjutnya, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kewenangan pemeriksaan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki wewenang yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Yang kelima, memotret, merekam, atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya, perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat. Yang pertama, dari pelaksanaan. Kalau audit sektor privat itu KAP atau kantor akuntan publik. Kalau audit sektor publik itu lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk lembaga audit pemerintah. Dari objeknya, audit sektor privat itu perusahaan atau entitas swasta. Kalau audit sektor publik, entitas program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu dari standar. Audit sektor privat, standarnya itu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Kalau audit sektor publik itu SPKN atau Standar Pemeriksa Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya, perbedaan dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk sektor privat tidak terlalu dominan dalam audit. Sedangkan dari sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terdapat tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lain yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Yang kedua, terdapat perbedaan review dan pemeriksaan. Perbedaan dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lain seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Contohnya dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review ini dilakukan secara internal. Dalam hal ini,
oleh auditor pada aparat pengawas pemerintah atau APIP, sedangkan pemeriksa dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan internal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Tujuan pemeriksaan keuangan ini adalah pemeriksaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. SPKN 2017 atau Standar Pemeriksaan Keuangan 2017, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, yaitu lampiran peraturan kerangka konseptual PSP 100 yaitu standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, dan PSP 300 standar pelaporan. Selanjutnya, pengguna SPKN ini yaitu berlaku bagi BPK, yang kedua akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Yang ketiga, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang keempat, aparat pengawas internal pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya terdapat asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi yaitu keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen yang pertama yaitu ada asersi keberadaan dan keterjadian berhubungan dengan aspek. Yang pertama, apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan CALK memang benar adanya per tanggal neraca. Yang kedua, apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Yang ketiga, apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Selanjutnya ada asersi kelengkapan, yaitu berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban, yang berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Yang keempat, asersi penilaian, yang berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah mencerminkan nilai yang semestinya. Dan yang kelima, asersi penyajian dan pengungkapan, itu berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Sebut contoh asersi atas suatu akun. Nah, terdapat metodologi pemeriksaan keuangan itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya, perencanaan pemeriksaan. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan, memberi tugas, serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Selanjutnya, di pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam
dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari setiap proses kerja spesifik entitas. Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya yaitu memahami proses kerja entitas dan risiko-risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur analitis awal adalah untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Yang selanjutnya pemahaman atas SPI yang bertujuan untuk mengkaji pengendalian intern entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Selanjutnya terdapat pemahaman sistem pengendalian intern atau SPI, yaitu SPI itu terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Komponen SPI itu antara lain lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Identifikasi dan penilaian risiko awal bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko-risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi. Selanjutnya, penetapan batas materialitas awal adalah nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Untuk penentuan metode uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan dan keseluruhan populasi. Selanjutnya yaitu strategi dan rencana pemeriksaan. Strategi pemeriksaan yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan dan perencanaan pemeriksaan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Strategi pemeriksaan ini harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan. Sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan pemeriksaan, penyusunan laporan hasil perencanaan pemeriksaan atau LHPP, P2, dan program kerja perorangan atau PKP. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal menguji terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian, pemeriksa harus mengevaluasi kembali tingkat risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Penyesuaian prosedur pengujian yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Pelaksanaan pengujian substantif yaitu suatu proses audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, pelaksanaan ini pengujian substantif sebelumnya. Mereview pelaksanaan pengujian substantif sebelumnya. Selanjutnya, pelaksanaan prosedur tambahan diperlukan dilakukan apabila pemeriksaan ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi, menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Proses surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko, dan materialitas akhir. Terdapat pemerolehan dan analisis bukti. Pertama, bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Yang selanjutnya, proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksaan yakin bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung simpulan. Kuantitas bukti yang diminta tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin tinggi risiko bukti yang diperlukan, maka semakin
Kualitas bukti tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin berkualitas sebuah bukti, kemungkinan lebih sedikit bukti yang diminta. Selanjutnya, bukti pemeriksaan yaitu informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Bukti pemeriksaan itu bukti harus cukup dan tepat. Cukup merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksa atas resiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Tempat bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yang relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Bentuk-bentuk pemeriksaan yaitu seperti catatan transaksi elektronis atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, oleh observasi pemeriksa, maupun keterangan lisan atau tertulis pada pihak yang diperiksa. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga lebih valid. Metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, dan teknik lainnya. Selanjutnya ada QA. Bagaimana jika terjadi kesulitan teknis atau membutuhkan biaya yang ekstra untuk pemerolehan suatu bukti? Metode pengumpulan bukti pemeriksaan ini meliputi pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi eksternal, reperformance, perhitungan ulang, pengujian substantif, dan uji pengendalian serta prosedur analitis. Pengembangan temuan pemeriksaan, unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan yaitu mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, mengungkapkan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan kepatuhan, didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan, disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap, hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Terdapat langkah-langkah dalam penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama, melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Yang pertama, penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Yang kedua, penyampaian konsep temuan pemeriksaan. Yang ketiga, pemerolehan komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas dan himpunan temuan pemeriksaan. Pelaporan pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas laporan keuangan bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas laporan keuangan bertujuan untuk menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Fungsi LHP sendiri untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut. Langkah pelaporannya yaitu pertama menyusun LHP dan tindak lanjut pemeriksaan. Prinsip laporan yang baik yaitu tepat waktu, bermanfaat maksimal, LHP yang dibuat hati-hati, tidak terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna LHP. Lengkap, yaitu memuat semua informasi dan bukti untuk memenuhi tujuan audit. Akurat, informasi yang didukung bukti
yang cukup dan tepat sehingga LHP kredibel dan dapat diandalkan. Objektif, LHP disajikan secara seimbang, tidak memihak, dan sesuai fakta lapangan. Yang selanjutnya, meyakinkan. LHP menyajikan hubungan logis antara tujuan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi jika ada. Jelas, LHP mudah dibaca dan dipahami. Secara ringkas, LHP hanya memuat informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan. Sistematika laporan hasil pemeriksaan yaitu LHP berisi opini LK atau ada lembar opini, gambaran umum, dan LK audit. LHP SPI plus kepatuhan yaitu resum LHP, temuan-temuan SPI dan kepatuhan, serta ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Selanjutnya laporan lain sesuai harapan penugasan, yaitu yang pertama contoh LHR transparansi fiskal, LHR kemandirian fiskal, dan pelaporan terkait aspek kinerja tertentu. LHP pemeriksaan keuangan yang pertama, hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Yang kedua, gambaran umum pemeriksaan. Yang ketiga, laporan keuangan entitas yang telah diperiksa, yaitu termasuk surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pimpinan entitas disertai dengan tempat dan tanggal. Yang kedua, pada bagian akhir masing-masing komponen, LK audit harus ditandatangani oleh pimpinan entitas. Opini atas kewajaran laporan keuangan, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, serta pernyataan menolak memberikan pendapat. Untuk wajar tanpa pengecualian, seperti seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila memenuhi syarat. Yang pertama, bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Yang kedua, semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Selanjutnya, seluruh laporan keuangan neraca, laporan hasil anggaran, laporan arus kas, LPASL, dan laporan perubahan ekuitas serta CALK telah lengkap disajikan. Dapat opini wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam CALK serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangannya tersebut. Yang selanjutnya, tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. Selanjutnya, opini dengan pengecualian, yaitu jika ada kondisi pemeriksaan penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik adalah material tetapi tidak pervasif terdapat di laporan keuangan. Selanjutnya, adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti. Selanjutnya, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terindeksi adalah material tetapi tidak pervasif. Selanjutnya, opini tidak wajar, yaitu jika kondisinya ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi itu salah saji yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasif pada laporan keuangan. Sifat pervasif ini berpengaruh secara keseluruhan, diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Selanjutnya, opini tidak memberikan pendapat itu jika menemui kondisi pemeriksaan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan
terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang disebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama, pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti, keadaan di luar kendali entitas, seperti catatan akuntansinya hancur karena adanya kebakaran. Catatan akuntansi ini disita oleh aparat pemerintah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Keadaan terkait sifat dan waktu penugasan, seperti waktu yang tersedia untuk perhitungan persediaan tidak cukup, pengambilan entitas tidak efektif, dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang cukup, ketidakcukupan catatan akuntansi, dan lain-lain. Pembatasan oleh manajemen, misalnya manajemen membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik konfirmasi kepada pihak ketiga ataupun pembatasan lainnya. Yang kedua yaitu terdapat faktor penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, yaitu dari kesesuaian pilihan kebijakan akuntansinya. Yang dipilih itu tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau laporan keuangan, termasuk catatan terkait tidak merepresentasikan transaksi dan kejadian yang sebenarnya sehingga penyajian yang wajar tidak dapat dilakukan. Serta penerapan kebijakan akuntansi terpilih, itu manajemen tidak secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansinya, termasuk ketika manajemen tidak konsisten dalam secara konsisten antar periode atau antar transaksi yang sejenisnya, atau terjadi kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, kesesuaian dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tidak memasukkan semua hal yang perlu diungkapkan sesuai yang dipersyaratkan dalam SAP, atau pengungkapan dalam LK tidak disajikan sesuai dengan SAP, atau LK tidak mengungkapkan hal-hal yang dipersyaratkan untuk mencapai penyajian yang wajar. Dasar penetapan opini ini ada 4, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, yang kedua kecukupan pengungkapan, yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang keempat efektivitas sistem pengendalian internal. Hubungan SAP, sistem laporan keuangan, dan opini audit. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksaan melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Antara lain, mengomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian dengan kriteria, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisinya dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi apakah dilakukan secara lisan atau tertulis, atau keduanya, kepada pihak yang bertanggung jawab. Komunikasi pemeriksaan ini mengomunikasi hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.